Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Muzakiran Anata dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Oke, mula-mula kita di sini akan membahas mengenai periodisasi dari sejarah Islam itu dulu. Nah, periodisasi dari sejarah Islam itu dibagi atas 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode klasik, dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Dan yang kedua, periode pertengahan, dari tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga adalah periode modern. Kita masuk ke periode yang pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Dalam periode ini, kejayaan Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dan fase yang kedua yaitu fase disintegrasi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Lanjut ke periode kedua yaitu periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada fase ini, Islam mengalami kemunduran dan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran pertama pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan fase kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Lanjut ke periode ketiga yaitu periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan manusia yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai masa kejayaan Islam pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternalnya antara lain: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak bekerja sama dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Penyebab kemunduran peradaban Islam: 1. Adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar tahun 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik, kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, ada Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Yang kedua ada Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Kindi pada tahun 805 sampai 873 Hijriah. Yang keempat ada Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Faribi pada tahun 872 sampai 920 Masehi. Yang kelima ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.